Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Cintaku, sahur dong. Ayo toh Pak, sahur Bu, sahur Bu. Pun sinten mawon sedaya sahur. Kabeh jo lali do sahur. Ayo. Dasar-dasar, lah gendung. Ayo. Asik. Bisa gas. Lah gendung. Nanti aku. Iya. Ayo. Kok gak main 16? Oh malah apa didilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Wow, senang sekali rasanya. Saya Nanda Desita dan juga Saya Mas Jok Luduk. Saya Jok Lidik. kita ketemu dalam acara apa? Sahur bareng kita. Ayo dulur, tambah barokah. Ya apa sih kualik? Sing Tapi kualik. yo, lo kualik taku. Oh ibu-ibu yang kualik. Sing kualik iki jenenge Coba. Jenenge. Iki aku kok nih. Sing kualik jenenge aku nih. Oh, piye Aku kok? roh, tapi kan gimmick Sangga. Sangga ini memang kok kalau mau terima amplop dari Gus Miftah ini lo gak konsen. Heran aku. Sik to sampean bla-bla omong ngono ku adung tak arep-arep lah. Kadung tak enteni kok blulus. Tuh, THR-nya berupa amplop. Nggak tahu ada isinya apa enggak. Yang penting sampean tak dek nih Amplop. Tapi tahu. tidak apa-apa kalau cuma amplop aja nggak apa-apa. Terus? Nanti kita isi sendiri ya. Iya. Wow, ibu-ibu ini ya ampun yang selalu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu. Heeh. Oh istrinya. Istrinya yang mengatasi masalah nggih Bu? Iya. Tapi Mengatasi Bapak, masalah mengatasi masalah. Para bapak-bapak yang bermasalah. Berbuat masalah. Dari mana ibu-ibu? Dari Ikatan Istri Karyawan Pegadaian. Oh, biasa. Ikatan Istri Pegadaian Karyawan Oh. IIKP. Ikatan Istri Karyawan Pegadaian. Lek bojoku Indonesia. Lek bojoku Oh Surabaya. bojoku IIG. Apa itu? Ikatan Istri Gadekne. Tadi bojoku suka gadekne. Berarti sampean member istrinya Member. Saya juga pegawai. Pegawai apa? Oke, pegadaian. Loh, Tadi bagian angger apa? bagian setor. Oh, it's not. Kok Nanti bagian berbulan setor nafkah. ora anu tok kok iso. Enggak, tapi kan kalau paling tidak kan membantu. Iya. Dengan adanya penggadaian itu kan membantu. Iya. Ini kalau nggak ada penggadaian susah loh. Tuh, lo kok bisa? Iya, kemarin tuh full loh. Pandemi kan nggak main. Mbak main blast. Tapi Klutuk sama istrinya itu tiap hari makan itu Enak-enak. enak-enakan terus. Masya Allah. Iya. Lah itu siapa Karena yang nolong? Dia kerjasama dengan penggadaian. Penggadaian. Oh kerjasama. Iya. Disponsori brand ambassador. Enggak. Terus? Yang gadek nih, tadi gadek neng kabeh neng gadek penggadaian. Lah. Jadi begitu hari apa pas posone selesai tahun lalu toh, omahki resik anak papan. Oh kosong. Ya. Sampai belangkon jarik bayang payu. Payu ya. Tapi nggak apa-apa karena memang teman-teman dari Pegadaian ini tadi waktu kesini mampir dulu dong. Neng di. Biar bisa berenergi di mana lagi selain Pertamina Pertamina. Energizing You. Bu, Nah. Bu, di Pegadaian itu kalau misalnya lapar perutnya sebah nggak Bu? Kadang-kadang muntah. Kalau banyak yang nggak bayar juga mual Bu. Oh.
Berarti Mas Helmi sering muntah ya? Oh iya. Apa ibu ki ikatan persatuan ibu-ibu warung nopo kok dikoi. Iya, aku pengen tahu. Mungkin kalau di Pegadaian nggak pernah muntah, nggak pernah lambung. Ya enggak lah, enggak mungkin muntah, enggak mungkin kena lambung. Karena apa? Ibu-ibu ini sudah sedia obat yang istimewa. Wow, obatnya apa? Masalah? Bukan. Apa obatnya? Ini juga mengatasi masalah dalam apa jenis Permasalahan lambung. Oh, gitu. Obatnya adalah Promak. Karena Promak, ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung. Mulai dari mual, kembung sampai perih ke hulu hati, selalu sedia Promak Herbal, obat gangguan lambung herbal nomor 1 di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa lebih nyaman. Promak Herbal Dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Oh, balik lagi. Bu, anak Ben ini bisa digadaikan nggak, Bu? Kok iso tolak? Alatnya iso alatnya. Nah, anaknya gak iso, nek alatnya sih iso. Nah, jadi di Pegadaian itu sekarang banyak yang nanya, lu syariah ada apa enggak? Ada, karena Pegadaian syariah mengatasi masalah tanpa masalah, berkah caranya, tepat hasilnya. Alhamdulillah. Aku Aku sing ngomong ya, padahal aku sing gak oleh loh. Loh, piye to ya? membantu seseorang, membantu teman itu lebih baik. Oh, gitu. Aku mungkin gini, iki sementara kan poso-poso mes cedek to. Terus? Iki aku Poso-poso mes cedek kuwi to. Maksudnya iki mendekati hari raya. Lah iya. Iki Poso-poso mes cedek. Iki Iki satria poso. Poso kate poso. Wah, iki omongane jan. Iku sotenge sampean sing wingi. Makane to, duwe lambe iki nggih ngomong. Nah. Ngono lho. Lek di lambe, Yo nggih ngomong. Terus? sumur yang di lambe ora omong ya. Lho gak duwe moto, Lek di moto, mesti somong. udun di moto ora omong. Maksud kan sebentar lagi kan hari raya. Ya. Ya. Iki kan posoku rada tak longgar nih. Dadi aku wis mokel terus ngono. Lu kok bisa gitu? Ya apa sih Lu iki? gak boleh gitu. Mergo aku yakin bahwasanya hari raya tahun yang akan datang aku sih iso nyaur ngono lho. Kok iso nyaur wong awake dhewe wae bagaimana tuh? Loh, lah awake dhewe ndase endi? Awake dhewe. Ngene. Maksudnya ki awake dhewe sak kepala ini lho. Lah iya, sampean kok iso pede tahun ngarep si urip? Loh, Kok pede sampean? lah KTP ku seumur hidup. Oh iya. Lah misalnya ki Ramadan terakhir sampean Loh, gak ditemu soalnya, Mas. Ramadan maneh. Terus aku yakin nek sesuk aku iso nyaur ngono lah. Ya enggak gitulah, paling Nggak tidak boleh awake dhewe gitu. berharap ya tetap bisa menikmati bulan Ramadan. Ayo mumpung gitu. kok, mumpung kok. Nggih pun nek gitu, kira-kira kalau misalnya hari ini nauzubillah min zalik adalah Ramadan kita yang terakhir. Enggak lah aku sih urip sih ben aku. Oh, koncoe malaikat Israel lah. Lho lek malaikat Israel Jackson dia apa tet? Sampean sing keceluk Bawa ayo. wit. Lek Jackson. Piye? Tet. Ngono. Cek son. Iya. Terus salone sapa iki? Ora, umpama aja kluduk duwe urip, Pama. Ama. Terus duwe urip ming separo, menengah ke atas to kene. Terus bawah? Bawah. Stroke. Stroke. Ayo. Duwe urip menengah ke atas to. Kayak sapa sampean? Kan golekna sing urip ngisor tek ora apa aku. Dukure stroke. Aja waras kabeh lah. Ya pun, kira-kira seperti apa sih kita menyikapi kalau misalnya jika ini Ramadan terakhir kita? Enggak lah, Ya. aku si urip aku. Wede hari ini. Ayo. Wis, ayo ngaji bareng Ya, aja lah. Ngaji bareng ya. Ngaji bareng ya, Bu. Boleh kita timbali sarang-sarang? Nggih. Al-Mukarram. Gus Miftah. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Para pemirsa, sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah bersama ibu-ibu Pegadaian. Itulah bedanya Penggadian sama Jo Kluduk. Napa, Pak? Bedanya apa, Bah? Penggadian sama menyelesaikan masalah Nggih. tanpa masalah. Nggih. Jo Kluduk menyelesaikan masalah nambah masalah. Tadi sekilas saya mendengar dengan begitu pedenya seorang Jo Kluduk yakin tahun depan masih hidup. Nggih. Nggih lho, Pak. Dia yakin tahun depan masih hidup. Hidup. Nggih. Padahal syuting kali ini saja dia sudah tidak yakin. Wong mau Idul Fitri kok
merasa masih mau puasa. Iya. Nah, loh, Itu adalah dalil untuk segera memotong jatahnya si kluduk. Alhamdulillah. Nah, salah. Boten napa-napa lunas. Lunas apa? Lunas. Ya itu lunas. Lunas. Kita diingatkan tentang betapa pentingnya waktu dalam surat Al-Asr yang sering kita baca. Dibaca bareng-bareng Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling memberikan nasihat, menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi begitu pentingnya soal waktu, bahkan Allah bersumpah atas nama waktu. Demi masa. Kenapa? Karena manusia itu sering lalai, sering lupa dengan waktu. Padahal ada perbedaan yang sangat signifikan antara uang dan waktu. Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimilikinya. Tetapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimilikinya. Kalau kita pengen melihat berapa sisa uang kita, gampang, tinggal masuk ATM. Kelihatan berapa saldonya. Tetapi berapa saldo waktu yang Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah mengetahuinya. Tapi lucunya apa? Banyak orang yang menangis karena kehilangan uang, tapi tidak pernah menangis kehilangan waktu. Bahkan banyak orang kehilangan waktu demi uang. Sehingga di situ kita diingatkan, wal asri, manusia itu demi masa rugi. Semuanya rugi. Termasuk siapa yang rugi dalam konteks Ramadan ini? Yang dalam konteks Ramadan ini mereka yang rugi adalah ketika Ramadan sudah hampir pergi, berlalu, tapi kita belum mendapatkan apa-apa. Bagaimana penjelasannya? Kita akan kembali setelah yang digadekan berikut ini. Kita akan kembali di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Gus Miftah, ayo dulur nambah barokah. Banyak banget loh, selain memang aplikasi yang dihadirkan oleh Pertamina ya kan. Jadi kita bisa melacak kira-kira pom bensin terdekat sebelah mana ya, berapa meter ya. Terus dijamin itu tadi mulai dari nol ya, dan dipastikan bahwa kalau misalnya ngisi 200 ya 200, 500. Di mana lagi kita bisa membeli yang namanya bensin yang gak tercampur-campur, ukurannya pas ya hanya ada di Pertamina Energizing You. Kalau dari Pegadaian, mobilnya masih butuh bensin ya? Masih. Di Noyo ya? Iya. Dari di Noyo ke JTV beli bensinnya di mana? Pertamina. Pertamina dong. Hae, 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 hae. Ibu-ibu Pegadaian. Bu-ibu. Beliin karta di Kedurus. Cakep. Mbak ngene, tak kadekno nggo mbak iku susi lambene. Cakep gitu ya Bu ya. Cakep. Ulang ya Bu. Gak lucu bulean Bu. Beliin karta di Kedurus. Cakep. Mikirin Gus Miftah sampai aku tambah kurus. Ngenes. Aku gagal paham karo ibu sebelah kono mau. Pripun, Pak? Kalian yang hae. Nah niki pripun?
Enggak, maksudnya ya gerakannya beda. Hai gitu guys. Biasa rungkat. Tapi kalau dilihat hari ini jamaahnya tangannya paling meriah. Kok bisa Ini Pak? Karena semuanya punya gelang hasil penggadean. Iya. Wong kan ini malah ngomongin ini. Iki wong penggadean apa anak Boy Hotman Paris apa. Oh, saya anu, Bah, niku garwane karyawan ting penggadean bagian ngetik. Oh iya. Tiketnya ya Mas. Ini. Kalau ambil barang? Ambil barang biasanya jogetnya gini. Untung ini ya. Iya, iya. Orang ini ya. Lah ngaten apa? Bagian dongo. Yuk, sama-sama dongo. Matane kameramen. Sama-sama dongo, sama-sama dongo. Oh ya malah uteknya kameramen luwih nyambung daripada klitik. Jadi kita diingatkan bahwa satu ketika Imam Al-Ghazali itu bertanya kepada muridnya, apa sih yang paling dekat? Ternyata menurut Imam Al-Ghazali yang paling dekat itu bukan keluarga. Tapi yang paling dekat adalah kematian. Ya, kita bisa menghindar dari keluarga, tapi kita tidak bisa menghindar dari kematian. Maka orang yang paling merugi itu siapa? Ketika dia punya target-target Ramadan, sampai Ramadan mau berakhir, belum mendapatkan apa itu sebenarnya Ramadan. Berpuasa yang mengajarkan kita memiliki jiwa sosial, ternyata kita juga belum punya jiwa sosial yang baik. Ramadan mengajarkan kita dekat dengan Allah, belum tentu kita juga dekat dengan Allah. Justru kemudian apa? Yang bukan target menjadi prioritas. Contoh begini deh, ibu-ibu itu kalau Ramadan biasanya tambah ngirit atau tambah boros? Pertanyaannya kenapa coba? Kenapa Bu? Kok tambah boros? Seharusnya kalau dilihat dari durasi makannya, harusnya kan lebih ngirit. Wong kalau nggak puasa dari pagi, siang, malam, yang dipikir makan. Tapi kenapa kok bulan puasa malah boros? Artinya apa? Kita belum bisa memaknai Ramadan itu sendiri. Salah satu jiwa dan karakter manusia itu kan ada karakter hewani. Hewan itu yang dipikir apa Bu? Makan. Padahal apa? Puasa itu dimaknai al-imsak, mencegah, supaya kita mencontoh sifatnya malaikat. Makanya malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Lah, kita di bulan puasa di siang hari itu didesain seolah-olah seperti malaikat. Malaikat itu ada makanan tetap tidak makan, ada minuman tetap tidak minum. Lah, manusia bulan puasa itu didesain seperti malaikat. Ada makanan nggak makan, ada minuman nggak minum, ada istri nggak ditubruk. Iya. Karena didesain seperti seolah-olah seperti malaikat. Tapi kemudian kita ternyata lebih cenderung kepada sifat hewaninya. Apa yang dipikir? Makanan tok gitu loh. Lah seharusnya bulan puasa ini kita mampu memanage soal hal itu. Harusnya apa? Menghilangkan nafsu-nafsu hewan itu. Jadi kalau manusia itu yang dipikir cuma makanan tok, itu berarti kelasnya mengkaya wedhus. Gitu. Isu bubur, awan, rawon, sore soto, arepe turu sego kucing. Lah, yang dipikir cuma makanan tok itu. Sehingga Ramadan ini kemudian berlalu dengan sia-sia tanpa makna. Padahal saya mau bertanya, siapa di antara kita yang bisa menjamin masih ketemu Ramadan tahun depan? Enggak ada. Bisa jadi loh tahun depan itu lawaknya sudah beda. Amin. Bisa jadi. Amin. Bukan karena dia nggak dikontrak sama JTV. Karena kan dikabarkan dari Ponorogo telah meninggal dagelan yang sebenarnya tidak terlalu terkenal lah, mati kowe. Tapi lek kula janjane lek kula pikir lho Bah Nun Sewu niki. Asline niku lek sesuai dengan kahanan no enak dadi wong mati, Bah. Lo kok bisa? Ngapa toh orang hidup bisa menikmati? Bahasamu putus asa banget. Boten niki saestu, Bah. Lo kok bisa? Orang hidup kan nikmat. Nikmate piye? Bisa makan, bisa menikmati. Bisa nikah. Loh ya toh. Ya, Kowe pengen mati ngopo? Boten lah niki dibandingne wong urip iso mangan iso anu, ya lek duwe dhuwit, lek ra duwe dhuwit bosok. Nah terus? Lek wong mati penak mlebu warung mangan rawon, bar mati kan penak orang bayar. Loh tapi kan bisa naik sepeda motor sama istrinya. Sepeda motor ya lek duwe SIM, lek ra duwe SIM ditilang. Bosok nek dhewe. Kayaknya aku ngerti ngopo kok jodoh pengen cepat mati. Apa, Pak? Kenapa, Urung Pak? bisa nebus barang ning gaden lagi. Lah ya toh. Boten lho. Loh, lah iya toh.
Kalau orang hidup kan enak naik sepeda motor. Lah iya, kowe lek duwe SIM selesai ditilang polisi. Hubungannya nek mati. Nek mati kan penak. Apa? Kok mati tumpakne apa? Pandoso. Kowe tau tuh mau nek operasi pendoso dicegat. Oh iya betul. Masa Bandoso ditilang ngono ya. La ilaha illallah. Polisinya tanya. Stop. Ki maite ngelem ora ki? Ora. Iya bener. Kenapa? Bener. Wong mati nggak ditilang karo polisi. Nggih. Tapi giaden dase karo malaikat Israil kuwi ya. Ning iki banyak lho, Bang, aku tenanan aku. Dia tahu. Para pemirsa CTV kita berdoa mudah-mudahan besok kematian si Juluduk ditilang oleh polisi dan dia ketika menggunakan kain kafan dase nganggo helm. Boten mek banyol iki. Jadi kita disadarkan dengan sebuah kalimat hasibu qabla an tuhasabu. Hendaknya kita bermuhasabah. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kaming shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Puasa yang seharusnya menimbulkan jiwa sosial yang tinggi, tetap saja kita lebih care kepada diri kita sendiri daripada care kepada orang lain. Tetap saja jiwa sosial kita belum muncul. Ketika kemudian Allah ngumbar pahalanya di bulan Ramadan ini, kita sendiri sebagai umatnya, sebagai hambanya tetap terlalu banyak hitungan. Sehingga saya kadang-kadang membayangkan begini, ajalmu itu tidak menunggu taubatmu. Ajalmu tidak menunggu baikmu. Ajalmu tidak menunggu istiqomahmu. Maka saya mengatakan, ajalmu tidak menunggu istiqomahmu itu adalah, maka kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang, tapi tunggulah kematian kita dengan ibadah yang konsisten dan istiqomah. Nah, orang yang kemudian meremehkan Ramadan itu kenapa, Nduk? Ya karena merasa dia akan ketemu Ramadan lagi gitu loh. Saya kemarin sebelum Ramadan itu, kita memberangkatkan beberapa jamaah umroh yang hadiah ulang tahun pondok itu. Di Mekah dia sehat, landing di Jakarta, mau pulang ke Jogja. Begitu naik pesawat, mau naik pesawat sesak bu. Gak bisa bernapas, dibawa ke klinik, meninggal. Sama halnya kita ini menunggu Idul Fitri yang kurang beberapa hari lagi. Ada pelawak mati karena menunggu THR nggak turun-turun umpamanya. Itu yang tadi itu loh, yang pelawak yang pengen mati pakai helm itu loh. Boten, jenengan Pak guyon niku. Marai wedi Jadi tolong ya. Nanti kalau kodok mati saya dikabari. Nggih, Pak. Tak tokoke helm. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Ayo nonton CTV Jawa Timur, acara sahur bareng Gus Miftah dengan sayang bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Kula meleng dhumateng ibu-ibu garwane inggih menika ingkang Bapak-bapak kalian penggadian. Mangke lek pas bapake menika nyambut damel jenengan teng dalem masak para isuk biasane sak kala niku kan hawane isuk kan adem. Ya. Lambung bisane kumat. Nggih. Biasane perut niku sak kala bermasalah. Ya. Maka solusinya adalah lambungnya digadekan. Kan di pegadaian. Sing leres niku lambunge diparingi helm. Enggak itu. Enggak, di sebelahnya dikasih obat. Iya, Pak. Biar enggak nanti kan kena lambung. Nggih obatnya napa, Bu? Proma. Sekali lagi napa obatnya? Proma. Karena Proma herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Nah nanti kalau sudah nggak kena lambung, kemana-mana harus pakai helm. Sponsornya helm nah iki. Apa? Umurmu piro, Duk? Kula, Pak. Kula sekawan dosa. Mosok. Nggih. 40 umurmu? Nggih. Kok remu tua biang. Niki domongnya. Lah kritik pira kritik? Saya
39. Lah, kula 42 niki 41, Pak. Kowe 42. 42 niki 41. 41. Berarti kowe karo aku selisih setahun. Ini lho. Tua kelutuk setahun. Kenapa 41? 41. 41. Tapi Kula- santai wae, kowe 42 toh? 42. Mati kuwi syaratnya ra kudu tuwa. Nah, terus udah Santai bon. aja. Nggih, Maka walaupun kelutuk lebih tua daripada Alhamdulillah. Gus Miftah. Nggih. Gus Miftah lebih muda daripada kelutuk. Kelutuk. Bisa jadi yang mati kelutuk dulu. Kalau enggak Gus Miftah yang carry sama yang dulu. Milih ndi? Mati kuwi rahasiane Gusti Allah, rahasiane mati kuwi ana teluduk. Pripun, Apa? Pak? Yang pertama rahasia cara, 2 rahasia waktu, 3 rahasia tempat. Itu rahasianya Gusti Allah. 1 rahasia cara, caranya nggak ada yang pernah tahu. Makanya caranya bisa macam-macam. Ada yang baru nyoteng mati kesetrum ada. Nggih. Ada yang nyanyi kesetrum mik cangkeme mati. Iya. Enten meleh. Enak-enak sing siksopun kentak nambekan ya. Malah tangga kula ndek iki mek nabrak pitik tok mati, Pak. Loh, kok Pada bisa? pitik cilik lho. Sak treke kok kena pitik nanti. Bakul. Lajeng kirim ngoten niku. Nah, iya. Ada nih. Kemudian yang kedua adalah rahasia Waktu. waktu. Mau siang, Malam. malam, pagi pantes, Mas. Siang mati pantes, malam pantes, pagi pantes. Kemudian yang ketiga adalah rahasia tempat. Apakah orang Jogluduk orang Ponorogo? Mesti matinya di Ponorogo? Belum tentu. Bisa jadi Jogluduk matinya di Doli, bisa jadi. Soalnya Nah, ya bisa jadi itu. Kentekan lo tenaga. pas Pas itu niku pas apa? Mas teh pas dalane kan lunga ta Pak niku. Iya. Pas sepedaan ngetan kesel Entek ana nggih bekas. ngoten lho. Kok dikira entak tenaga napa? Apakah si Klidik orang Ponorogo mesti matinya di Ponorogo ya belum tentu. Bisa jadi di Gang Sono. Iya. mergo gak bayar tuwapu wong akeh. Apakah Gus Miftah orang Jogja matinya pasti di Jogja ya belum tentu. Gus Miftah orang Jogja bisa matinya di Madinah. Amin. Ya Kok Allah. kok mboten padha ale kula ale niki to. Kula Gang Sono niki Doli. Mosok jateng Medina. Kok kula digeret niku. Napa? Tawe dhewe dielek-elek. Terus Lek kono apik dhewe. lho biasa to. Jenengan niku kali kula seminten. Tuh. Sentimen. Sentimen. Sentimen kok saya minta gitu loh. Maka orang-orang yang tidak rugi itu siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan konsisten beramal soleh. Lah ini kita mau Ramadan mau habis, Bu. Harusnya apa? Kesalehan-kesalehan ini perlu kita tingkatkan. Bukan lagi ngurus persoalan-persoalan duniawi. Mau ya kalau mau menggadekan sesuatu yang jauh hari sebelum lebaran. Gitu loh. Mendekati lebaran semuanya digadekan demi tampil menarik di hari Idul Fitri, dari lebaran. Gitu. Begitu rampung bodoh nangis meneh. Kenapa? Dioyak-oyak penggadian. Nah, makanya ibu-ibu istri-istri orang penggadian ini seneng dok. Kok bisa, Bah? Berdoa mereka satu. Pripun? Mudah-mudahan digadek kok ora dijiko. Iya. Dan dilelang oleh barang murah. Iya. Kalau gilangnya anyar-anyar. Tapi ada yang digadekan. Makanya orang penggadian itu mengajarkan kita hidup seimbang. Buktinya apa? Lambang penggadian itu apa? Timbangan. Supaya hidup kita itu imbang. Hidup kita itu kan gak imbang. Karena terlalu banyak mikir dunia lupa akhirat. Mikir akhirat tok, nggak mikir dunia juga nggak bagus. Mikir dunia tok, nggak mikir akhirat juga nggak bagus. Makanya ketika sahabat Nabi itu terlalu lama di masjid, itu tegur sama si Umar. Kowe ngopo nang masjid terus? Ibadah, Mar. Kowe duwe anak bojo apa ora? Ya punya. Kalau kamu di masjid terus, bagaimana dengan anak istrimu? Makanya orang ngurusi akhirat tok itu juga nggak bagus. Karena berarti dia melalaikan kewajiban dia sebagai suami, sebagai manusia untuk ngurusi anak istrinya. Tapi ngurusi dunia tok juga gak bagus. Maka hidup itu harus seperti timbangannya orang penggadaian. Apa? Ada keseimbangan. Mila ning omah, kadang-kadang yang ndelok bojone, kadang-kadang ndelok Gus Miftah. Keseimbangan. Begitu ndelok Gus Miftah, wow. Lihat suaminya? Weh.
Nah niki Bojo kula tak bojo kula kula omongi. Lambange kaya pegadian kae lho. bentuke gambare Timbangan ben imbang. Bojo kula malah lambange Magicom. Lo kok bisa? Mangan. Jadi di akhir-akhir Ramadan ini kemudian harusnya kembali kita evaluasi berapa target Ramadan yang sudah kita capai, berapa target Ramadan yang belum kita capai. Dan evaluasinya adalah kenapa kok belum tercapai. Kalau kemudian orang yang tidak rugi itu orang yang amilus solehat, berapa amal soleh yang kita lakukan, seberapa banyak sedekah yang sudah kita keluarkan, seberapa banyak kita ngasih makan orang miskin, orang kelaparan. Sudahkah muncul target Ramadan sebagaimana dijelaskan perintah orang berpuasa dalam surat Al-Baqarah la'allakum tattaqun. Sudah naik belum ketakwaan kita kepada Allah? Kemudian takwa itu kan artinya takut dengan Allah. Takutnya dengan Allah. Apakah sebagai seorang istri kita takut dengan Allah atau justru nakut-nakuti suami? Rata-rata malah nakut-nakuti suami. Jadi seolah-olah perempuan itu punya prinsip. Laki-laki itu semakin takut dengan istri, istri semakin baik. kok ngoten, Pak? Orangnya itu kok iki. Ciri-ciri istri yang ditakuti sama suami, jilbabnya biru. Iya. Berarti kabeh niki. Jadi seolah-olah kewibawaan seorang istri itu kalau ditakuti sama Suami. Makanya dulu pas Rapimnas TNI Polri itu Pak Jokowi bilang, tolong awasi WA grup para istri. Oh, saya bilang supaya tidak terpapar sama ustadz-ustadz radikal. Saya bilang perintah presiden itu bagus. Problemnya adalah emangnya berani suami ngawasi HP-nya istri? Orang mungkin Pak. Yang ada istri ngawasi HP Suami. Orang. Bener rupa-rupa sing ngene kemah. Macem-macem bojone diculuk ramon tangan siji. Nah, driji 5 ya. Sehingga di akhir-akhir Ramadan ini kemudian kita juga banyak berdoa. Minta sama Allah mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Kok gitu nggak diaminkan sih? Amin. Telat malaikatnya minggat. Aku ndongone kat mau kok. Aminnya telat. Cepet Bu, aminnya sing cepet. Terus kesane mboten telat. Terkesan. Dia terkesan sama aku. Iya. Jenengan Aku. tersimpan ting hatine nika. Oh, sorry ya. Aku hoek-hoek sama dia. Karena belum minum Roma. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah yang kemudian harus kita ingat. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihad. Hendaklah seseorang itu melihat apa bekalnya besok untuk hari kemudian. Cukup nggak amal kita itu untuk menghadap kepada Allah? Kita selalu diajarkan dengan mudik. Orang itu berangkat mudik, itu dia hitung berapa hari di rumah, berapa lama perjalanannya, kapan kembali lagi. Mudik yang ketahuan tanggalnya berangkat dan tanggal pulangnya, kita persiapkan dengan sedemikian matangnya. Tetapi mudik ke akhirat yang belum tahu kapan tanggalnya, tidak pernah kita persiapkan keberangkatannya. Itu artinya apa? Kita termasuk orang-orang yang lalai. Maka sekali lagi kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita semuanya masih dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikut. Amin. Ya Allah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, Tambah barokah. Ayo nonton SCTV Jawa Timur, acarane sahur bareng Gus Miftah, saya barokah. Balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Kita akan memasuki segmen yang terakhir bersama dengan teman-teman dari Pegadaian itu ya lagunya ya. Perdamaian. Perdamaian. Nah iya, Tapi berkesinambungan. Kita harus damai dengan Pegadaian. Tuh, siap. Kita masuk ke segmen apa? Kamu nanya. Yang bilang
bilang kamu nanya ibunya yang itu sambil begini-begini. Iya, coba. Kamu nanya. Ibu. Bu. Siap. Gak usah pakai mic, gak usah pakai mic, gak usah pakai mic. Ayo, kita akan masuk ke segmen. Kamu nanya. Kita mantan cheerleader kita ya. Dan ada, Hah? kenapa ibunya waktu di kanan lama? Kenapa? Di kiri lebih lama lagi. Kenapa? Karena lebih berat ke kiri. Ayo. Sebabnya Kerincing, apa? Sebabnya apa? Kenapa? Jamnya putih anyar. Oh, iya. Lah kayak. Dapat lelangan nih. Kandani kok. Lelangan ini murah ya. Oke. Ya, seksi. Tanya. Dari situ dulu, Monggo. Ji. Ya. Siapa yang mau nanya? Yang mau tanya? Sadar Mbak, sadar ya. tatap Mic-nya mata saya. di bawah kamu. Iya. Kamu mau nanya? Ya, Tanya. Mbaknya Ini nanya. ibunya mau tanya ini, ibunya. Ayo mana? Oke, nah. Bu. Bingung dong. Enggak. Aku ngerti kamu penggadean. Pak sakit, Pak? Kayak brosnya kayak timbangan gitu. Iya. Monggo. Assalamualaikum Gus Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mif, bukan Miss. Assalamualaikum Gus Miftah. Waalaikumsalam, penggadean. Namanya Bu siapa? Nama saya Ibu Suprihatin. Saya Siapa? dari Ibu Suprihatin. Suprihatin. Ya. Oh, prihatin tenan urepu ya Allah. Saya bukan istri Pegadaian, Oh, enggak terima daerah terima. tapi saya agen Pegadaian. Oh. Agennya. Ya, masih agen. Agen. Kalau saya menggadekan lagu berapa ya, Bu? Iya. Iya, nanti tak cek Oh, langsung. dicek. Dilihat. Langsung Mas. Asli pos sepuan. Ngenyek biang. Aku begitu dia ngomong, nanti tak cek. Berarti dia meragukan kapasitasku. Harus itu sesuai sistem. Oh, sesuai sistem. betul. Memang sistemnya bagaimana sih kalau menggadekan? Saya mau tanya coba. Karena saya... Pakai mic. KTP, KTP. terus berat apa itu berat Berliannya. berliannya berapa, nanti Ah. dikalkulasi baru muncul ada nomor ikannya seperti itu, nanti baru kita setorkan ke Cairkan. Pegadaian, jadi dikalkulasinya berapa. Maksimal berapa di Pegadaian itu? Sesuai beratnya Pak. Bukan harganya berapa persen? Katakan harganya 100 juta. Kita gadekan maksimal laku berapa? 70%. 70 Ini juta. saya rencana mau menggadekan dalam rangka memberikan THR para kru. Amin. Alhamdulillah. Tapi karena ini nggak laku di Pegadaian, sementara saya butuh pencairan, ya saya kasih es batu. Supaya segera cair. Terus. Ayo silakan Bu. Bagus. Dereng Mbak, dereng gitu. Ke saya mau nanya ini masalah tentang hati. Iya, hati. Hati yang tergadaikan. Kan dalam Ramadan ini hati kita harus bersih dan suci ya. Nggih. Tidak boleh dendam, tidak boleh Benci. marah Nggih. ataupun benci. Kalau ada orang minta maaf, kita harus memaafkan juga ya Gus. Ya? Iya dong. Tapi kalau hati itu kan tidak bisa dipaksa, Bos. Kalau disuruh sayang ya nggak bisa, disuruh benci pun nggak bisa. Terus gimana solusinya, Gus? Oke. Ya artinya digadekne mawon. Nah, Aku mau jawabanku. gadaikan. Yang di jalan hati-hati. Yang di hati kapan kita jalan? Aduh. Mungkin saya mohon solusinya dari Gus Miftah. Oke. Jangan-jangan Bu Suprihatin kayak pohon pisang. Mau apa? Punya jantung tapi gak punya hati. Ya. Punya jantung nggak punya hati, tapi kan bawa ontong. Ontong gitu. Lo ontong itu apa itu? Ontong iki lah Bahasa yo. Jawa. Lah yo jantung. Kayak jantung ontong. goblok. Oh, jantung. Waduh, omahmu kresek sih. Ontong gitu. Bahasa apa? Biasa banget. Ontong ya jantung pisangnya jenenge ontong. Ontong. Kalau ontong iki dadi gendul. Nek siji. Kayak bocah-bocah kuwi nang man, ya kayak nang gowo otong. Ontong dimasak kan. Iya lah. Lontong. Sotong. Sing ning laut ke lho. Sotong. Sotong bunyinya. Allah memberikan anugerah kepada kita hati. Hati itu bahasa Arabnya kolbun. Kolbun. Kenapa Allah memberikan hati supaya kita bisa memanage hati? Ikuti hati nuranimu. Lah hati yang selamat itu adalah
hati yang di dalamnya ada Allah. Qalbun mu'min baitullah. Kalau di dalam hati orang mukmin itu ada Allah, berarti ketika seseorang berbuat dosa kira-kira hatinya nyaman apa tidak? Enggak nyaman. Kalau setan kita berbuat maksiat, hatinya pasti nyaman. Karena setan itu sifatnya mengajak kepada keburukan. Kalau Allah sifatnya mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau ada orang minta maaf, kamu tidak bisa memaafkan, jangan-jangan hatimu dipenuhi setan. Wirungono setan, korongono setan, rongono Bu Supriyatin gitu. Nah, sifat dendam, hasud, iri hati, kalau ada orang senang kita susah, kalau ada orang susah kita senang. Itu bagian dari akumulasi perbuatan setan. Tetangganya beli mobil, Bu Supriyatin nggak mau kalah, langsung beli naik mobil ambulan. Tetangganya beli rumah, langsung dia masuk rumah sakit. Tetangganya beli tanah, langsung dia juga masuk tanah kuburan. Itu kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kebencian. Lah, hati yang dipenuhi dengan kebencian, yang tidak bisa memaafkan dan sebagainya, itu berarti hatinya dikuasai setan. Ingat Bu, memaafkan memang tidak menghapus masa lalu, tapi pasti bisa memperindah masa depan. Monoten. Yang sini. Monggo Bu. Assalamualaikum Gus Miftah. Waalaikumsalam. Saya Ibu Diah Mulyono. Yang akan saya tanyakan. Oh, tak pikir yang saya mau berangkat ke rumahnya Bu Supriyatin. Yang mau saya tanyakan, ini kan mau Lebaran ya. Kalau kita menerima ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dari rekan-rekan Nasrani, atau sebaliknya kalau pas hari Natal kita mengucapkan selamat Hari Natal, itu hukumnya boleh atau enggak? Karena saya ini mungkin saudara saya banyak, anggota saya banyak, relasi saya banyak juga yang beragama Nasrani. Ibu pernah memperingati hari ulang tahunnya Bu Diah Mulyono sendiri? Pernah tak? Pernah. Ada nggak temannya mengucapkan teman Nasrani, Bu selamat ya Bu, mudah-mudahan panjang umur? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Ketika mendengarkan doa itu Ibu mengaminkan apa enggak? Amin. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Ya boleh kan? Salahnya di mana? Saya punya tetangga pendeta. Pak pendeta, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan panjang umur. Boleh apa enggak? Boleh. Termasuk orang mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita. Atau kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Nanti kalau saya mengucapkan selamat Natal, saya jadi Kristen Gus. Yang bilang siapa? Kemarin tanggal 22 Desember saya mengucapkan hari ibu, saya juga tidak jadi ibu. Iya bener gak? Kemarin 10 November hari pahlawan, saya mengucapkan selamat hari pahlawan. Saya juga tidak jadi Avenger. Gak jadi pahlawan. Terima kasih Gus Miftah. Berarti boleh. Iya, kalau kemudian gara-gara mengucapkan sesuatu kita menjadi itu, saya pengen mengucapkan Pak Jokowi selamat jadi presiden, supaya saya jadi presiden. Tapi kan sudah jadi presiden. Sudah, para pendosa. Tapi kemarin Bu saya dipanggil Jokowi, saya nggak mau. Loh, kok bisa? Nggak mau saya. Aja nunggu Miftah kok diceluk Jokowi ada-ada saja. Lo ngaku lewat Jokowi, ya aku mau Miftah, aku Miftah. Tapi alhamdulillah Pak Jokowi menganggap saya saudara Bu. Masya Allah. Nah, masih family ya Pak? Ora. Keluarga? Ora. Apa? Jadi setiap ketemu saya langsung beliau bilang, saudara siapa? Kenjenan nyauri lo jenengan. Siapa? Bakul helm. Dendam dia. Jadi boleh-boleh saja kita mendapatkan ucapan selamat Idul Fitri dari kawan kita Nasrani, demikian juga sebaliknya. Kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhon lillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi dari Pegadaian, kita berikan tepuk tangan sudah di studio. Pegadaian Syariah mengatasi masalah tanpa masalah, berkah caranya, tepat hasilnya. Dan terima kasih untuk Hotel Novotel Samator Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter. Dan juga terima kasih Pertamina, energizing you. Terima kasih Proma. Insya Allah besok kita masih sahur kan?
Masih sahur di jam yang sama di acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo Nur, tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.